Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kak Putra Giamanusa selaku trainer, Kak Alvin Zaitun selaku fasilitator, dan Kak Lisna Sulistiawati selaku mentor. Kami akan memaparkan hasil film studi kami yang bertajuk Analisis Popularitas Film berdasarkan frekuensi penyewaan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam film project Data Analytics and Business Intelligence di KMB 7 Selatan School 2024. Boleh di next. Sebelum memulai, please allow us to introduce ourselves. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akan Noval dengan PMH 060 dari Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Boleh dilanjut? Baik, perkenalkan saya Lia Putri Pratiwi dengan 3 digit NPM terakhir 034 dari Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan, saya Simarina Manik dengan NIM 015 dari Program Studi Matematika Universitas Sumatera Utara. Saya Ayuna Melis Stefani dengan 3 digit NIM terakhir 055 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut? Kami ingin memulai dari bab 1 pendahuluan yang akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Adapun latar belakang proyek ini yaitu industri hiburan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya melalui bisnis penyewaan film dalam format DVD. Bisnis penyewaan DVD ini menjadi pilihan utama untuk menikmati film di rumah secara fleksibel. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi dalam bisnis tingkat popularitas film. Kesulitan memahami tingkat popularitas film dan dampaknya terhadap pengelolaan inventaris, pemilihan film, dan strategi permasalahan. Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti optimalisasi stok film, pengembangan program loyalitas pelanggan, atau pelaksanaan promosi yang lebih efektif. Selanjutnya adalah tujuan proyek yang mencakup 1. Mengidentifikasi film yang paling populer. 2. Menganalisis preferensi kategori film. Yang ketiga, menganalisis pola penyewaan berdasarkan waktu. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk optimalisasi inventaris. Dan yang kelima, mendukung strategi promosi yang lebih efektif. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada manfaat proyek. Yang pertama ada manfaat teknis dan manfaat bisnis. Manfaat teknis yang pertama adalah meningkatkan kemampuan analisis data, yang kedua penguasaan teknologi pendukung, yang ketiga desain infrastruktur data yang efisien, yang keempat kemampuan analisis mendalam. Di manfaat bisnis yang pertama ada pengelolaan inventaris yang lebih tepat, yang kedua ada pengembangan strategis pemasaran yang efektif, yang ketiga ada meningkatkan pengalaman pelanggan, dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi operasional. Next. Baik, di sini ada 4 lingkup project, yaitu yang pertama ada membuat staging area, yang kedua ada perancangan data warehouse, dan yang ketiga ada pengembangan data mart, dan yang terakhir pembuatan dashboard interaktif. Bisa dilanjut. Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu metodologi project yang diawali dari deskripsi database. Boleh di next? Jadi, kami ini menggunakan DVD rental database yang telah disediakan sebagai sumber data utama. Database ini mencakup data terkait film, kategori, pelanggan, penyewa, inventaris, lokasi, serta bahasa. Ada pula struktur database yang terdiri dari beberapa tabel utama sebagai berikut. Yang pertama, database city, yang menyimpan informasi terkait dengan lokasi geografis, yaitu kota tempat toko atau pelanggan berada. Yang kedua, tabel country, sama seperti tabel city, namun cakupannya untuk negara atau country. Yang ketiga, tabel customer. Tabel ini menyimpan informasi tentang pelanggan yang menyewa film. Kemudian bisa di next. Yang keempat, ada tabel film. Tabel ini menyimpan informasi dasar tentang setiap film seperti judul, deskripsi, tahun rilis, rating, dan juga bahasa film. Kemudian ada tabel film kategori yang digunakan untuk menghubungkan film dengan kategori atau genre. Yang keenam, ada tabel inventory. Tabel ini menyimpan informasi terkait dengan salinan fisik film yang tersedia di berbagai toko. Hal ini sangat penting untuk mengelola stok film yang tersedia untuk disewa atau dirental. Kemudian, boleh di next.
Yang ketujuh, table language. Table ini menyimpan informasi tentang bahasa yang digunakan dalam film. Ini memungkinkan analisis berdasarkan bahasa film dan bisa digunakan untuk melihat popularitas film dalam berbagai bahasa. Dan yang ke-8 ada tabel rental untuk menyimpan informasi transaksi penyewaan, termasuk pelanggan, salinan film yang disewa, dan waktu penyewaan. Tabel ini adalah tabel utama untuk menghitung frekuensi penyewaan film dan untuk analisis popularitas filmnya. Nah, dalam menganalisis film ini, terdapat pula hubungan antara tabel di database yang penting untuk memastikan data dapat diakses dan dianalisis dengan efisien. Untuk penjabarannya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Hubungan antar tabel yang digunakan yaitu yang pertama, hubungan antara tabel city dan customer yaitu one to many yang terjalin melalui kolom city ID ada di tabel customer yang merujuk ke city ID di tabel city. Yang kedua, hubungan antara tabel country dan city yaitu one to many yang terjalin melalui kolom country ID yang ada di tabel city yang merujuk film dan film kategori yaitu many to many yang dijembatani oleh tabel perantara film kategori yang menghubungkan film ID dan kategori ID. Yang keempat, hubungan antara tabel film dan rental yaitu one to many yang terjalin melalui kolom film ID di tabel rental yang merujuk ke film ID di tabel film. Yang kelima, hubungan antara tabel customer dan rental yaitu one to many yang terjalin melalui kolom customer ID di tabel rental yang merujuk ke customer ID di tabel customer. Yang keenam, hubungan antara tabel inventory dan film yaitu one to many yang terjalin melalui kolom film ID di tabel inventory yang merujuk ke film ID di tabel film. Yang ketujuh, hubungan antara tabel inventory dan rental, yaitu one to many, yang terjalin melalui kolom inventory ID di tabel rental yang merujuk ke inventory ID di tabel inventory. Yang kedelapan, hubungan antara tabel language dan film, yaitu one to many, yang terjalin melalui kolom language ID di tabel film yang merujuk ke language ID di tabel language. Baik, selanjutnya ada tahapan proyek. Di sini ada 5 tahapan proyek, yaitu yang pertama ada input database ke ADBMS PostgreSQL atau dengan merestore database DVD rental ke dalam PostgreSQL. Selanjutnya yang kedua ada pembuatan staging area menggunakan Pentaho. Di sini dilakukannya cleansing data. Selanjutnya yang ketiga ada desain data warehouse, yaitu pembuatan tabel multidimensi. Yang keempat ada pembuatan data mart, yaitu pembuatan data untuk analisis lebih lanjut, dan yang terakhir ada pembuatan dashboard menggunakan Tableau. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada tools dan teknologi. Yang pertama ada PostgreSQL atau Relational Database Management System. Yang kedua ada The Beaver, Database Management Tools. Yang ketiga ada Pentaho atau ETL dan integrasi data. Dan yang terakhir ada Tableau alat visualisasinya. Oke, next. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu implementasi dan hasil. Pada bab 3 ini, kami akan memaparkan atau memperlihatkan step by step kami dan juga output atau hasilnya. Bisa di next. Langkah pertama itu kita input database dengan cara, bisa di next, kita melakukan restore database DVD rental pada PostgreSQL dan connect ke Beaver sesuai dengan tampilan yang ada di layar. Boleh di next. Berikutnya kita melakukan pembuatan staging area dengan The Beaver. Ini yang telah saya capture ke PPT. Boleh di next. Pertamanya adalah dengan copy struktur table dari database asli. Ini pada The Beaver, kita bisa pilih semua tabel di database DVD rental, lalu copy perintah DDL atau Data Definition Language, dan kemudian make a new connection dengan nama DVD rental underscore staging. Boleh di next. Yang kedua ini kita melakukan pembuatan struktur double di koneksi baru. Jadi pada koneksi baru ini, tempelkan perintah SQL yang telah disalin sebelumnya, lalu edit query, dan juga di running. Boleh di next. Lalu kita bisa ganti nama skema public menjadi staging untuk keperluan langkah-langkah selanjutnya. Next. Pada step ini kita bisa menghapus view yang tidak diperlukan dalam dilibatkan dalam langkah. Jadi bisa dihapus aja view-nya. Boleh di next.
Nah, ini kita membuat skema baru untuk log. Nah, pada skema ini terdapat dua tabel. Yang pertama, tabel masuk staging, itu untuk menyimpan data yang akan diproses masuk ke staging. Dan yang kedua adalah tabel log staging, untuk mencatat proses log dan aktivitas pada staging yang telah kita jalankan nanti. Boleh di next. Di sini kita bisa menghapus juga foreign key setiap tabel skema. Next. Lalu kita bisa mengubah properti kolom menjadi nullable di tabel address. Bisa di next. Lalu kita juga bisa menghapus index film underscore fulltext.idx pada tabel film di skema staging yang ada. Bisa di next. Nah, ini kita bisa mengubah data tab pada tabel film dengan cara membuat script baru di skema staging, lalu pada tabel filmnya kita mengubah data atau tipe datanya, kolom full text dari tipe data aslinya menjadi varchar dengan kapasitas 255 karakter. Bisa di next. Setelah itu, kita bisa membuka Pentaho dan membuat repository baru di sana. Next. Lalu kita bisa membuka folder staging yang berisi file transformasi yang akan kita gunakan pada proses ETL. Boleh di next. Lalu kita juga make sure directory file transformasi sesuai. Next. Kemudian kita membuat koneksi ke database DVD rental, yaitu dengan mechanical connection. Terus juga kita memasukkan detail koneksi seperti host, port, username, password, dan nama database. Lalu kita ajukan uji koneksi. Bisa di next. Nah, untuk yang ini kita membuat koneksi database DVD rental staging, sama seperti sebelumnya, dan jangan lupa dilakukan uji koneksi. Lalu selanjutnya, boleh di next. Kita menjalankan transformasi TF list table. Next. Dan kita running main job tanpa ada yang error. Boleh di next. Nah, kita membuka kembali the beaver untuk memeriksa table log table masuk. Dan bisa dilihat sudah ada uh, yang masuk ke situ. Lalu kita juga bisa pengecekan pada staging log. Dan pada langkah ini, kita membuka the beaver kembali. Boleh di next. Next. Nah, kita bisa make sure juga salah satu table di staging area, yaitu dengan pilih salah satu table, lalu verifikasikan bahwa data yang diimigrasikan dari sumber telah masuk dengan benar dan sesuai dengan struktur table di staging area. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses data warehouse atau DWH yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, langsung saja boleh di next. Nah, yang pertama ini kita membuat database baru di Beaver, yaitu dengan nama DW Rental. Setelah membuat database baru di Beaver, kita membuka Pentaho, lalu kita membuat koneksi baru pada Pentaho, yang di mana nantinya database-nya itu dihubungkan dengan database yang telah kita buat tadi, yaitu DW Rental. Jangan lupa tes dulu konfigurasinya apakah sudah berhasil atau belum. Itu bisa di next. Nah, yang pertama di sini kita membuat TTL dimensi customer. Di sini ada dua objektif, yaitu yang pertama ada menggabungkan first name dan last name dari customer. Yang kedua ada rename kolom sesuai dengan tabel dimensi. Di sini ada 4 step, yaitu yang pertama ada tabel input. Nah, di sini kita mengambil staging dari customer dan join dengan address, city, country. Nah, selanjutnya di sini ada gabung kolom, yaitu menggunakan concat field, yaitu untuk menggabungkan first name dan last name customer name. Terus selanjutnya di sini ada select values untuk merenam kolom sesuai dengan tabel dimensi. Dan yang terakhir di sini ada dimension lookup update untuk menampilkan data di PostgreSQL-nya. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada ETL dimensi film. Di sini ada 3 objektif, yaitu yang pertama ada menghapus simbol kurung kurawal pada kolom special features. Yang kedua ada rename kolom sesuai dengan tabel dimensi. Dan yang ketiga ada membuat SK baru untuk tabel dimensi film. Di sini ada 5 step, yaitu yang pertama ada tabel input. Di tabel input ini kita mengambil dari staging film. Selanjutnya di sini ada replace in string, yaitu
untuk menghapus simbol kurung plural pada kolom special features. Terus selanjutnya di sini ada select values untuk merename kolom sesuai dengan tabel dimensi. Di sini ada add sequence untuk membuat SK baru dari dimensi film, dan yang terakhir di sini ada insert atau update untuk menambahkan data baru ke PostgreSQL. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada ETL dimensi inventory. Di sini ada dua objektif. Yaitu yang pertama ada rename kolom sesuai dengan tabel dimensi, dan yang kedua membuat SK baru tabel dimensi. Di sini tabel input inventory ini mengambil dari staging inventory. Terus selanjutnya di sini ada select values untuk merename kolom sesuai dengan tabel dimensi. Dan yang ketiga ada add sequence untuk membuat SK baru dari tabel inventory. Selanjutnya, yang terakhir ini ada insert atau update untuk menambahkan data ke PostgreSQL-nya. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada ETL dari dimensi payment. Di sini hanya ada satu objektif, yaitu membuat SK baru dari tabel dimensi, yaitu yang pertama ini ada tabel input. Tabel input ini kita mengambil staging dari payment. Terus selanjutnya ada sequence untuk menambahkan SK baru, dan yang terakhir di sini ada insert atau update untuk menambahkan data ke dalam PostgreSQL. Mungkin bisa di next. Nah, di sini ada ETL dimensi staff. Di sini ada 4 step, yaitu dengan dua objektif, yaitu yang pertama ada gabung first name dan last name manager staff. Yang kedua ada rename kolom sesuai dengan tabel dimensi. Yang pertama di sini ada tabel input. Di tabel input ini kita mengambil datanya dari staging staff, join dengan address, country, city, dan selanjutnya di sini ada concat fields untuk menggabungkan first name dan last name manager staff. Terus selanjutnya ada select values untuk rename kolom sesuai dengan tabel dimensi, dan yang terakhir ada dimension lookup update untuk menambahkan data di dalam PostgreSQL. Bisa di next. Nah, di sini ada ETL dimensi store. Di sini nggak jauh beda dari ETL dimensi staff, yaitu ada dua objektif juga, yaitu gabung first name dan last name dari manager staff. Dan yang kedua ada rename kolom sesuai dengan tabel dimensi. Yang pertama ini tabel input, kita mengambil dari dari data staging store join dengan staff, address, country, dan city. Selanjutnya di sini ada gabung kolom ini untuk menggabungkan first name dan last name manager staff sama seperti dimensi staff sebelumnya. Selanjutnya di sini ada select values untuk merename kolom sesuai dengan tabel dimensi, dan yang terakhir ada dimension lookup update untuk menambahkan data ke dalam PostgreSQL. Bisa di next. Nah, di sini ada dimensi rental. Dia di sini pada dimensi ini digunakan untuk menampilkan eh, tanggal tanggal rental, yaitu mulai dari hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Mungkin bisa di next. Di sini ada ETL dari dimensi fact table, yaitu ada beberapa step. Di sini yang pertama ada tabel input. Nah, di tabel input ini kita mengambil data dari staging rental. Terus selanjutnya kita lookup dengan inventory. Selanjutnya kita lookup dengan film. Setelah kita lookup dengan film, kita lookup dengan dimensi customer. Setelah kita lookup dengan dimensi customer, kita lookup ke dimensi staff. Selanjutnya lalu kita melookup pada dimensi store. Setelah selesai melookup di dimensi store, kita melakukan lookup ke dimensi payment, selanjutnya ke dimensi date. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan step select values untuk memilih kolom apa aja yang akan tampil ke dalam dimensi fact table ini. Selanjutnya ada add sequence untuk menambah SK baru dari fact table. Dan di sini di fact table kita menggunakan table output untuk menampilkan data fact table yang telah kita buat. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada step data mart. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, saya melanjutkan pada ETL data mart rental ini. Pertama-tama kita membuat skema baru dengan nama data mart pada database Dev Rental untuk membedakan hasil data warehouse dan juga staging. Masuk ke ETL-nya, pertama itu dari table sebelumnya, kita konekkan ke lookup inventory, di mana pada proses ini, data dari table dicocokkan dengan table dimensi dim inventory. Tujuannya adalah untuk melengkapi informasi terkait inventaris. Kemudian, kita move ke lookup table film, dan dimnya ke dim film, ini untuk menambahkan informasi detail mengenai film, seperti judul, kategori, dan juga durasi film. Berikutnya, connect ke lookup customer,
Di sini data transaksi dihubungkan dengan tabel dim customer untuk melengkapi informasi pelanggan. Lalu, kemudian ada juga proses lookup staff untuk menggabungkan data transaksi dengan tabel dim staff untuk mendapatkan informasi terkait staff. Selanjutnya boleh disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada lookup store. Di sini proses ini digunakan untuk menambahkan data lokasi toko seperti nama toko atau alamat toko. Dan ini diambil dari dimensi store. Selanjutnya kita lookup dengan dimensi payment, yaitu untuk mendapatkan informasi pembayaran seperti metode durasi rental dan sebagainya. Di sini diambil dari dimensi payment. Selanjutnya di sini ada lookup date, yaitu digunakan untuk menambahkan informasi waktu terkait transaksi seperti tanggal sewa. Selanjutnya ini juga diambil dari dimensi rental date. Selanjutnya di sini ada select values. Nah, pada select values ini kita mengambil apa aja kolom yang nantinya akan tampil ke dalam data mart. Nah, selanjutnya di sini yang step terakhir, kita menggunakan tabel output untuk data mart, yaitu dengan menyambungkan skemanya di skema data mart yang telah kita buat di awal tadi. Dan untuk ini, untuk menampilkan data mart di PostgreSQL. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke visualisasi data, yaitu dengan chart dan dashboard menggunakan Tableau. Dapat disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, sekarang akan dilanjutkan dengan demonstrasi dari visualisasi menggunakan Tableau. Yang pertama yaitu ada total rental yang menunjukkan jumlah total penyewaan film di database. Dibuat dengan menambahkan rental ID serta filter tanggal dan filter action dari film rating. Next. Kemudian ada total moves rented yang menunjukkan banyaknya film yang dirental. Dibuat dengan menambahkan film title serta filter action dari store count, filter action inventory serta filter action mon SK rental date. Next. Yang ketiga yaitu highest grossing films yang menampilkan film dengan pendapatan tertinggi berdasarkan data penyewaan. Dibuat dengan menambahkan sum amount ke kolom serta film title ke rows, serta menambahkan filter film title, filter sum amount, serta filter action dari mon SK rental date. Next. Kemudian ada top 10 most popular movies yang ditunjukkan dengan bar chart dengan menambahkan rental ID ke kolom serta film title ke rows dan menambahkan filter film title, filter action store count, filter action inventory serta filter action mon SK rental date. Selanjutnya ada movie rental trends yang digunakan untuk melacak tren jumlah penyewaan film dari waktu ke waktu, ditunjukkan dengan line chart. Dibuat dengan menambahkan mon SK rental date ke dalam kolom serta rental ID ke dalam rows, serta menambahkan filter action ke dalam filter action store count dan filter action inventory. Next. Selanjutnya ada rental distributor by store yang ditunjukkan dengan donut chart untuk menampilkan distribusi penyewaan berdasarkan toko. Cara membuatnya yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan store ID dan menggunakan count rental ID. Next. Movie rental distribution by country. Tujuannya ialah untuk menunjukkan distribusi penyewaan film berdasarkan negara. Ditunjukkan dengan maps yang dibuat dengan menggunakan kolom country dan menghitung dengan count rental ID, serta menambahkan filter action inventory dan filter action mon SK rental date. Next. Berikut tampilan dari dashboard utama.
Untuk most popular movies dan highest grossing films ditunjukkan dengan gambar untuk menampilkan untuk agar ditunjukkan lebih menarik. Next. Oke, selanjutnya di sini ada total revenue from movie rental, menampilkan total pendapatan yang dihasilkan dari seluruh transaksi penyewaan film. Untuk cara membuatnya, kami membuat AGG total income dan memasukkannya ke dalam teks. Untuk filternya, action, film rating. Untuk selanjutnya, ada country with highest movie rental, menunjukkan negara dengan jumlah penyewaan tertinggi. Informasi ini berguna untuk mengidentifikasi pasar yang paling aktif. Untuk cara membuatnya, membuat highest country dulu dan memasukkannya ke dalam teks. Filternya, action, film rating. Selanjutnya ada average movie rental duration, memberikan informasi rata-rata durasi penyewaan film berguna untuk memahami pola preferensi pelanggan. Untuk cara membuatnya, memasukkan average duration ke dalam teks dan filter action film rating. Untuk selanjutnya ada grafik batang yang menunjukkan jumlah penyewaan berdasarkan rating film. Informasi ini membantu memahami jenis rating film yang paling populer di kalangan pelanggan. Untuk cara membuatnya, memasukkan film rating ke dalam teks dan membuat marks menjadi bar. Untuk cara membuatnya juga, memasukkan kolom film rating dan memasukkan film title ke dalam baris. Untuk selanjutnya ada visualisasi dashboard yang kedua, yaitu detail film revenue. Di sini ada total revenue movie rental, country with highest movie rental, average movie rental. Di sini ada filternya juga. Dan yang utama ada movie rental by rating yang menggunakan chart bar. Di sini icon unduh untuk memberi pengunduhan laporan atau visualisasi data pada format PDF. Di sini icon tableau menunjukkan bahwa dashboard ini dibuat pengguna platform visualisasi data tableau publik. Untuk selanjutnya di sini ada icon home untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman dashboard utama. Demikian demo ini, silakan lanjutkan kembali ke rekan saya. Baik, terima kasih. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan, di mana analisis komputer film berdasarkan frekuensi penyewaan memberikan wawasan strategis bagi bisnis penyewaan DVD di tengah persaingan layanan streaming digital. Dengan memanfaatkan data historis, penelitian ini berhasil mengidentifikasi film dan kategori yang paling diminati oleh penyewaan musiman serta preferensi pelanggan. Hasil analisis mendukung optimalisasi inventaris, pengembangan strategi pemasaran, dan juga peningkatan pengalaman pelanggan. Proses ini melibatkan pengolahan data dari DVD rental database menggunakan tools seperti Postgre, The Beaver, Pentaho, dan juga Tableau untuk membangun data warehouse dan dashboard yang interaktif. Hal ini dapat membantu perusahaan pengelola stok merancang promosi berbasis data dan juga meningkatkan efisiensi operasional sehingga mampu bersaing lebih baik di era digital. Boleh di next. Dan sekian pemaparan dari kelompok kami. Terlebih mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.